السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini Allah memberikan nikmat yang besar bagi kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk meninggalkan aktivitas di rumah kita, duduk sejenak di majlis ta'lim pada malam hari ini dalam rangka kita membaca kitab Hadisul Akhlaq, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan semoga kedatangan kita ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah jadikan beratnya timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwatuna wa uswatuna, manusia yang kita contoh, kita teladani, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita di dalam mencontoh, meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa fillah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini sampai mana ini yang bawa kitabnya? Jabir bin Abdillah. Hadis dari Jabir bin Abdillah. Sahih. Halaman 63. Kemarin jatuh ini. Harus. Ya. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya diriwayatkan Hakim, rawahul Hakim. Kalau ini hadis riwayat Bukhari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqa al-mimbar, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Falamma raqa ad-darajat al-ula, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang pertama, maka beliau mengatakan amin. Amin menikah doa. Amin itu doa. Menika amin itu bukan kalimat fi'il, bukan kalimat isim, tetapi kalimat isim fi'il, di makna fi'il amr, di makna istajib. Summa raqa tsaniyah, kemudian Rasulullah SAW naik ke tangga yang kedua. Faqala, dan beliau mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah. Summa raqa tsalisah, kemudian Rasulullah naik lagi ke tangga yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, ya, berdoa kepada Allah, amin lagi, kabulkanlah.
Faqalu, kemudian para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, sami'na taqulu amin salasa marratin. Kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali. Qala, kemudian Nabi menjawab, lamma raqitu darajatal ula, ketika aku naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fa in salakha minhu wa lam yughfar lahu. Lajeng Jibril ketika akan sengsara, ciloko atau sengsara seorang hamba yang menemukan Ramadan, diparingi umur panjang, bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sengsaralah dia. Apa sengsara? Yang sing manggi Ramadan dipun paring umur panjang, ya, diberikan kesehatan sehat walafiat, bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Didoakan sama Jibril, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengaminkan. Fakultu amin, maka kemudian aku mengatakan amin ketika Jibril berdoa itu. Summa qala, kemudian Jibril mengatakan lagi, saqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma. Ya, sengsaralah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, berarti bisa bapak, bisa ibu. Falam yudkhilahul jannah, dengan adanya orang tua di sisinya, ya, seorang hamba tadi menemui orang tuanya tapi tidak menjadikan wasilah, tidak menjadikan dia masuk ke dalam jannah, sengsara. Fakultu, kemudian aku mengatakan amin. Maka doanya Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka betul, tidak ada orang yang durhaka kepada orang tua hidupnya enak, tidak sengsara itu, sengsara hidupnya. Banyak sekali kejadian-kejadian. Kalau pada waktu pertemuan sebelumnya, ya, Anda pernah cerita ketemu dengan orang yang ini real, ya, ketemu di sebuah bengkel, masya Allah, dia cerita awalnya tinggal di Jakarta, kemudian ibunya tidak ada yang nunggu, dia nelpon anaknya, ya. Wahina pulanglah, anaknya langsung sadar, dia ceritakan, dia cerita, berarti ibuku, dia mengatakan pakai bahasa Jawa, berarti mbokku wis wayahe njaluk ingon ganti lah, gitulah bahasanya. Dia kembali, kemudian cerita, masya Allah, dia punya keahlian yang tidak bisa diterapkan di situ. Ya, yang memiliki keahlian apa? Las listrik, las. Yang griane tengen apa? Tengah alas. Jadi buatan dia bingung, bingung Pak. Cerita tuh. Akhirnya dia dia mengelola pertanian. Allah berikan kemudahan, masya Allah. Allah berikan kemudahan rezekinya, kesehatan, ya, mudah rezekinya. Masya Allah, dia cerita. Nah, di sisi lain ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wal'iyadzubillah, ketika ibunya sakit, disia-siakan. Bahkan kabarnya pernah ditendang. Wal'iyadzubillah min dzalik. Maka hidupnya sengsara. Ini doa Rasulullah SAW. Doanya Jibril, saqiya abdun. Ya. Adraka walidahi aw ahadahuma falam yudkhillahuma jannah. Ya. Tidak menjadikan dia masuk surga, diaminkan. Maka sengsara hidupnya, ya. Sengsara hidupnya. Faqulu amin, kata Rasulullah, kemudian aku mengatakan amin. Summa qala saqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Kemudian Nabi naik lagi, ketika naik ke tangga yang ketiga, dan Jibril mengatakan, sengsaralah seorang hamba ketika disebut dirimu, ketika engkau disebut di sisinya. Ya, Nabi berarti falam yusalli alaika, maka dia tidak mau membaca salawat kepadanya. Fakultu amin, kemudian aku mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, ken sengsara wong ngenten. Milane disebut naminipun Nabi Muhammad nika hendaknya apa? Baca Allahumma salli alaihi wasallam. Hadis menika riwayat Bukhari. Tidak kasbat wonten ing kitab Adabil Mufrad. Kemudian Syekh melanjutkan, man akramahu Allahu adraka abawaihi
Barang siapa yang Allah muliakan, dia mendapati kedua orang tuanya tasih sugeng, wala siyaman wa huma ala kibarin, apalagi keduanya sudah tua, pada usia tua, ala kibarin, qad wasala ila hadha sinni, sungguh telah sampai pada usia ini, alladzi tad'afu fihi quwwahuma, yang kekuatan kedua orang tua ini sudah lemah. Nih, seseorang dipertemukan dengan orang tua, kita misalnya dipun panggihaken kalian tingang sepah kita dalam keadaan apa? Sampun boten kiat tenaganipun. Sudah lemah, sudah capek. Masa lalu sudah jerih payahnya, tenaganya dihabiskan di masa lampau, masa lalu menghidupi anak-anaknya, menghidupi kita. Sudah lemah kekuatannya. Wa yahtajani minal lutfi wal ihsan ma huwa ma'ruf, dan dia membutuhkan lemah lembut, perawatan yang halus, yang lemah lembut, dan kebaikan, ma huwa ma'rufun, sesuatu yang dianggap baik. Di daerah masing-masing tentu berbeda-beda. Faqad adraka baban 'aziman, kata beliau, maka dia menemukan atau mendapatkan pintu yang agung dari pintu surga. Pintu surga. Hafidhahul mar'u au dayya'ahu. Kalau begitu, apakah seseorang menjaganya atau menyia-nyiakannya? Kalau sampai dia menyia-nyiakannya, apakah dia enggak ingin mendapatkan pintu surga itu yang disediakan bagi anak atau seorang hamba yang berbakti kepada kedua orang tua? Mira Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, supaya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh mensekutukan Allah, tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh memusyrikan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wonten ayat menika saderengipun sampun dipun jelasaken, Allah sandingkan antara napa? Tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua. Allah perintahkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah, juga Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan keagungan Allah sandingkan. Nek perkawis ingkang sae ini disandingaken kali Allah niku mulia. Ya, kalamullah Quran nggih mulia. Baitullah, rumah Allah nggih mulia. Nabiullah nggih mulia. Ibadullah, hamba Allah mulia. Menika disandingkan dengan perkara yang agung, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ikhwah. Milane ikhwah fillah, menawi wonten sederek napa tiyang mengatakan mengungkit-ungkit kedua orang tua. Aku wis ditelantarne kae mbiyen karo wong tuaku. Orang tuaku ora ngurusi kok, mosok kon bakti, aku kon bakti karo wong tua. Nah, naudzubillah. Haula wala quwata illa billah. Semoten malih sing napa misalipun wong tuaku pilih kasih. Oh, bagian ora padha karo masku karo adikku, aku dianggap anak tiri dan sebagainya. Mengungkit-ungkit haknya orang tua kepada dia. Ketahuilah, sampaikan ke orang itu kalau mengatakan demikian. Yang nyuruh taat kepada orang tua bukan orang tuamu, tapi yang menyuruh taat dan berbakti kepada orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan hidup, zat yang memberikan mati kepada kalian. Begitu ikhwah. Bukan orang tua sejatinya yang minta untuk dihidup, untuk dikasih makan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wonten Al-Qur'anul Karim. Maka enggak main-main, jangan banyak tuntutan kepada orang tua. Ya.
Maka uququl walidain min kaba'ir dzunub. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang besar. Dosa yang besar. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya mereka sampai pada usia salah satu dari keduanya usia yang tua atau kedua-duanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Berfirman, fala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, Allah. Ayo bahasa kita. Orang tua njaluk ini cerita macam-macam, mestinya didengarkan. Ya. Ngomongan ora jelas, ya itulah orang tua. Pada ini wong nom-nom. Disepelek ini, Allah. Gitu. Enggak boleh kau itu, enggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya, jangan sekali-kali membentak. Dengarkan ketika dia cerita sudah. Kalau suaranya sudah pelo, tidak jelas, atau kalimatnya tidak koheren, molak-malik, tidak bisa difahami, dengarkan. Dalam rangka apa? Tahrim, menghormati kedua orang tua. Dulu sudah biasa berbicara dengan jelas, dulu sudah biasa berbicara dengan lantang. Dulu, sekarang sudah capek, urat sarafnya sudah lemah. Untuk apa? Menghidupi anak-anaknya. Perjuangan dulu begitu berat menghidupi anak-anaknya. Ya, Masya Allah. Maka jangan engkau katakan uff, ya, uff, atau atau c, atau sebagainya. Wa kullahuma wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau membentak keduanya dan katakan kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Wa'fid lahuma janahadz dhulli, dan rendahkanlah dengan serendah-rendahnya minar rahmati, dari rasa asih kepadanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan Rabbirhamhuma, doakan kedua orang tua. Ya Allah, kasih sayangilah ia keduanya. Kama rabbayani shaghira, seperti dia mendidikku di waktu ketika aku masih kecil. Doakan. Maka ikhwah fillah, ini nampaknya juga sering diulang ya penjelasannya dari awal, karena mengingat pentingnya perkara ini. Jadi kita beruntung, Allah berikan kesempatan Allah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, bapak, ibu, atau salah satu dari keduanya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pintu-pintu surga yang Allah janjikan. Maka sambutlah pintu itu. Mosok jika pintu surga disia-siakno. Kemudian saya menjelaskan, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan uff. Maksudnya la tusmi'huma qawlan sayyi'an, jangan engkau perdengarkan keduanya ucapan yang jelek, ya, ucapan yang jelek. Hatta ta'fifa alladhi huwa adna maratibil qawl as-sayyi', sampai rintihan yang itu adalah tingkatan ucapan yang jelek, rintihan ya, yang menyinggung perasaannya, menyakitinya. Kadang-kadang anak datang hanya untuk curhat ke orang tuanya, na'udzubillah, curhat masalah ekonomi, seolah-olah dia mau bilang apa, kehidupannya kekurangan, orang tua tidak bisa memberi modal, wala'iyadzubillah min dzalik. Setahun sepindah, mulai bodoh pulang kampung, nggak ada tipun. Ngindangi yang sepah, mau arep curhat, masalah kantor, masalah kerjaan, masalah anak ini. Dan itu wong tua itu malah sedih. Maka momen-momen seperti itu, tunjukkan rasa gembira, rasa bahagia, supaya orang tua ya, yang kita kunjungi, yang dikunjungi itu juga ikut bahagia. Estu yang sepah niku remen, nek anak iki bahagia untuk remen saestu. Remen. Ampun dikinten mboten mikir yang sepah niku, cuma dengan keterbatasannya ya seperti itu.
Jadi mboten diceritani mawon mikir. Kula niku sok sering saya ceritakan, dulu juga pernah cerita datang ya, ke tempat ibu. Ya, anak juga kelihatan wis mapan-mapan, ya wis di motor gitu. Ya sudah mapan. Mulai ngoten iki disangoni beras. Masyaallah. Estu niki cerita nyoto. Sok-sok niku ibu masak nih senengan kula niki sego diwul. Sego diwul. Niku sok-sok niku ditelepon. Rene oleh mbok masak sego diwul. Wah karo botok ngoten masyaallah. Nggih. Lah ngenak-ngenak nih. Dikira napa kula mboten saged. Jane nggih saged wong tumbas nggih kathah. Tapi begitulah orang tua ya. Saya kira itu sama lah, mirip-mirip. Estu, tiang sepah penjelasan dugi juga memikirkan penjenengan. Bagi yang masih punya kedua orang tua. Masih memikirkan, padahal sudah usia utur. Sudah usia utur. Masya Allah. Maka yuk jangan pelit-pelit untuk berdoa. Mendoakan kedua orang tua kita. Kadang sebagian kaum muslimin yang sibuk mendoakan dia dan keluarganya dan anaknya. Ya Allah. Allahumma jalna wa auladana wa ahlana wa auladana min ahli ta'atik wa min ahli ilmi wa lil khair. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak-anakku ahli yang taat ya. Dan juga ahli kebaikan. Lupa mendoakan kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Karena wong tua nggih mboten dados gitu. Ngoten. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan rabbirhamhuma, ya Allah, belas kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana dia telah mendidik aku waktu kecil. Wala tanharhuma, kemudian Syekh melanjutkan wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak keduanya. Maksudnya apa? Wala yasduru minka ilaihima fi'lun qabihun. Ya, membentak itu juga bukan hanya verbal saja. Maksudnya beliau, jangan sampai keluar darimu, ya, keluar darimu fi'lun qabihun, perilaku yang buruk, perilaku yang buruk. Jangan engkau membentak. Membentak ini kan ucapan yang mengagetkan orang tua. Nah, ini bisa juga berbentuk perilaku atau perbuatan. Misalnya pun banting nopo, banting pacul. Barkos sawah kesel-kesel bojone rong masak ya, dibanting. Oh didekek nggih saged lho ndak dibanting ngono ya gitu. Dibanting gludek nek karepe bojone kan ngerti. Tapi kan ada orang tua, itu kan menyakiti orang tua. Maka hendaknya kita itu peka. Ya, jangan sampai menyakiti orang tua. Itu tanhar namanya. Ya. Membentak atau melakukan perbuatan yang buruk. Membanting piring, banting gelas. Arep mangane dadak glodekan. Itu lawuh ya wis pirang-pirang, kurang sambel ngono klotak. Pak ada ibunya, Masya Allah. Hal sekecil itu hendaknya kita perhatikan. Kalau ada ibu, hati-hati jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku yang bisa menyakiti dia, menyinggung dia, membuat dia resah. Tidak boleh. Wah, tidak boleh. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya. Ya. Aila tanfut. Ya. Kama qala Atha bin Abi Ribah fi qawlihi, sebagaimana ucapan Atha bin Abi Ribah fi qawlihi, di dalam ucapannya wala tanharhuma, maksudnya jangan engkau membentak, wala tanfut yadaka ala walidayka, jangan engkau mengangkat kedua tanganmu ya, kepada kedua orang tuanya. Jadi mengangkat kedua tangan yang menjadikan dia takut. Ya, takut. Ya. Mengangkat kedua tangan berarti bisa mentang-mentang atau apa istilahnya, ya, berperilaku yang menjadikan orang tua tidak nyaman. Walamma naha, kemudian Syekh melanjutkan walamma nahahu 'anil qaulil qabihi. Ketika Allah melarang seseorang dari seorang anak dari ucapan yang buruk, wal fi'lil qabihi, dan perilaku yang buruk, maka amarahu bil qaulil hasani, maka Allah memerintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik, wa bil fi'lil hasani, dan dengan perbuatan yang baik, wa kullahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya
qaulan karima, ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ay layyinan thayyiban hasanan, maksudnya ucapan yang lembut yang baik, bita'addubin wa tauqirin wa ta'zimin, dengan adab dan penuh kemuliaan atau memuliakan dan mengagungkannya. Itu ikhwah. Jadi diperintahkan untuk apa? Mengucapkan ucapan yang lembut, yang lembut. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu minar rahmati, dari rasa kasih sayang. Rendahkanlah untuk keduanya janaha dhulli, dengan sayap yang rendah. Maksudnya letakkan dirimu, posisikan dirimu serendah-rendahnya. Jangan mengungguli orang tua, meninggikan orang tua. Di semua hal. Semua hal. Ucapannya lebih kencang dari orang tua. Ini tidak boleh. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmat. Ay tawadha' lahuma bi fi'lika, maksudnya rendah dirilah, tawadhu'lah untuk kedua orang tuamu, bi fi'lika, dengan perbuatanmu. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan rabbirhamhuma, ya Rabb, belas kasihilah keduanya. Ai fi kibarihima, ketika di usia tuanya, wa inda wafatihima, dan ketika wafatnya. Doakan kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira. Kemudian saya melanjutkan, faman lam yakum bihaqqihima, barang siapa yang tidak menunaikan hak kepada kedua orang tuanya, minal birri wal ihsani, dari kebaikan atau berbakti, wal ihsani, dan berbuat baik, wa ta'ati, dan taat, wal lutfi, dan berbuat lemah lembut, wa khafdil janahi, dan merendahkan diri, wa ghairi dzalika, dan selainnya, min huquqil walidain, dari hak-hak kedua orang tua. Wala siyaman fi hadha sinni, apalagi di usia ini, usia tua. Bal farrata wa dhayya, bahkan dia melalaikan dan menyia-nyiakan, au aqqa wa asaa, atau berbuat durhaka dan berbuat jelek. Fahadzuhu syiqa'a wal hirmana was-saghar was-saghara wal hawana, was-sigharu wal hawanu. Fahadzuhu asy-syaqa'u wal hirmanu was-sagharu wal hawanu. Khobar ila marfu', khobarun marfu'un, maka layak dia mendapatkan apa? Kesengsaraan, kekurangan, kehinaan, dan apa? Kerendahan. Wal hawan, atau keaiban, atau dhail, bermakna dhail, rendah, kehinaan. Mina wong tiang kok mboten berbakti kepada orang tua, teledor, menyia-nyiakan orang tua, tidak mau merawat orang tua, ya, berbuat jelek, maka gimana hidupnya bisa bahagia? Sengsara pun. Betul enten jenengan pirsani. Tiang kok berbuat durhaka kepada orang tua, betul enten wong sing bahagia. Tidak ada. Susah uripnya, susah hidupnya. Kama taqaddama fil ahadisi, sebagaimana telah lalu disebutkan di dalam hadis. Sakiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah, maka sengsaralah atau celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tua atau salah satu dari keduanya tidak bisa menjadikan dia ke dalam jannah, tidak bisa menjadikan wasilah dia masuk ke dalam jannah, maka celakalah dia. Gimana mau bahagia? Maka bahaya itu, wah, bahaya berbuat durhaka kepada kedua orang tua.
Wa raghima anfun man adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah, dan hadis lain juga telah disebutkan raghima anfu man, ya, celakalah seseorang. Raghima niku saged dipun artosaken apa? Gruwung. Apa anfuman irunge wong? Adraka yang mendapati abawaihi kedua orang tuanya, walam yudkhilahul jannah, dan tidak memasukkan dia, tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam jannah, celaka. Dan itu akan Rasulullah SAW, amin. Bukan bain-bain, bukan bain-bain yang mendoakan, bukan kaleng-kaleng. Ya, Rasulullah SAW. Qala Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha du'aun mu'akkadun, dan doa ini ditekankan pada orang yang melalaikan fi birri abawaihi, di dalam berbakti kepada orang tua. Wong kok lalai, ya, menyia-nyiakan tidak berbakti kepada orang tua, maka layak, ya, atau mendapatkan doa ini. Ini kan ikhwah. Wa yahtamilu wajhain, dan ini mengandung dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna, dados menika memaknai raghima anfu, gruwung irunge wong mau. Biasanipun wonten terjemahan dipun artosaken celakalah, biasanya. Maknanipun sarra'ahu Allahu li anfin fa ahlakahu. Allah memutus, ya, hidungnya kemudian merusaknya. Wa hadza innama yakunu, dan ini terjadi atau hak pada orang yang tidak menunaikan kewajiban lam yakum bima yajibu alaihi min birrihima, bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban, ya, dari berbakti kepada kedua orang tua. Allah potong hidungnya, ini kula pun hina. Wong gruwung mboten gadahi irung, mboten gadahi irung. Iku satu kahina. Wa tsanihima, dan yang kedua ayyakuna ma'nahu, dan maknanya adzallahullah, Allah menghinakannya. Kenapa? Karena rohima itu, ar-rohmu itu bisa berarti apa? Debu. Debu. Terus irunge wong mau berdebu. Li'anna man, ya, karena sesungguhnya orang al-saqa anfuhu, ya, menyentuh debu apa anfuhu, hidungnya, ya, atau ditempelkan, atau ulsiqa anfuhu, atau ditempelkan hidungnya, alladhi huwa asrafu adha'il wajhi, yang mana hidung itu adalah anggota yang paling mulia di wajah, di antara wajah. Di antara wajah. Biturabi, kata beliau, dengan debu. Oh, irung kok ditempel nih debu. Itu berarti menunjukkan kehinaan, hina. Ang cobi mawon, misalnya penjenengan melampah wonten ratusan ageng, irung ini kemudian mangoleti napa? Lebu utawa bledug sing kandel. Kira-kira penganggepinipun tiyang niku napa? Wong 75 ngoten iki. Aja meneh kok debu, wedak mboten rata mawon dikira napa? Beluk kok, mboten dikira wong. Iki beluk gitu. Beluk itu burung hantu. Ya. Jadi dihinakan. Alladzi, kita mangertos bilih debu menika napa? Alladzi huwa mauti'il aqdam. Ya, huwa mauti'ul aqdam. Debu menika nggon pidakane sikil, tempat berpijaknya kaki, berarti di bawah. Wa akhasul asya, yang serendah-rendahnya sesuatu kok nempel nenggon irung. Ngaten. Faqad intaha minadz dzululi, dan sungguh ini mentok kehinaannya, ilal ghayatil qaswa, pada tujuan yang akhir, sudah paling mentok hinanya. Wa hadza yasluhu an yud'a bihi ala man farrata, maka ini pantas untuk disematkan, ditujukan pada orang yang lalai, fi muta'akkadatil mandubati, yang lalai dari apa? Atau di dalam perkara
yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Dan pantas wa yasluhu liman farata fil wajibati, dan pantas bagi orang yang melalaikan kewajibannya. Dan ini adalah zahir, jelas. Apa aslinya? Zahir. Zahir makna hadis di atas. Berdasarkan zahirnya. Wa tahsisuhu 'indal kibari bidzikri, dan kekhususannya ketika usia tua, bidzikri dengan mengingat, wa in kana birruhuma, dan jika berbuat baik kepada keduanya itu wajib ngala kulli halin, di setiap keadaan. Kenapa demikian? Setiap keadaan itu wajib berbakti kepada orang tua. Keadaan sehat, keadaan sakit, wajib berbakti kepada orang tua. Innama kana dzalika li syiddati hajatihima ilaihi. Ini karena sangat butuhnya orang tua kepada anaknya, kepada sesuatu itu. Wali dha'fihima 'anil qiyami, dan karena lemahnya kedua orang tua dari berdiri. Bikasirin min masalihima, dengan banyak dari kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Jadi diwajibkan untuk berbakti di setiap keadaan. Karena apa? Karena lemahnya lemahnya kedua orang tua. Sudah capek di usia tua, punggungnya sudah lelah, sudah capek, tidak kuat menahan tubuhnya, sehingga banyak duduk, banyak tertidur. Jangankan kerja, menahan tubuhnya saja sudah capek, sudah lelah. Maka itu butuh bantuan anaknya. Falyubadir al-waladu ightinama fursati birrihima. Maka kata beliau, hendaknya segeralah seorang anak untuk mengambil kesempatan itu, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka sekali lagi, yang masih punya kedua orang tua, segera sambut berbakti kepada orang tua, segera. Li'alla tafutahu bimautihima, supaya tidak kehilangan dengan matinya kedua orang tua. Nek pun mati, pun ninggal nonton, wah rasane getun ya, Masya Allah. Baru terasa, sangat terasa kehilangan ya, kedua orang tua. Fayandamu ala dzalik, maka kemudian dia menjadi apa? Menjadi menyesal atas hal itu, tidak bergegas, tidak segera berbakti kepada kedua orang tua. Hadis selanjutnya dari Abi Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ayyu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling pantas, yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik dosa tersebut, siksanya. Tidak ada yang lebih pantas, didahulukan siksanya bagi pelaku dosa itu di dunia, jadi dimajok nih, buat nunggu di akhirat, di dunia. Dan apa-apa yang dia simpan untuknya di akhirat, minal baghi, dari bagi, kezaliman, wa qati'atir rahmi, dan memutus silaturrahim. Hadis ini rawahu at-Tirmidzi. Mila di antara kezaliman ya berbuat durhaka kepada orang tua. Berbuat zalim ini. Berbuat zalim. Milo pantas menawi seksane ini didahulukan ketika dia masih di dunia. Maka tidak bahagia orang yang durhaka kepada orang tua.
tidak berbakti kepada orang tua, berbuat lalai, ya. Tidak memperhatikan apa? Ya, pengabdiannya kepada kedua orang tua. Kemudian saya menjelaskan hadis ini, hadza yadullu ala anna qati'atar rahimi. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya memutus silaturahim. Ya. Jadi keluarga kita wis ora aruh-aruh, ora tahu sapa, ora tahu aruh, ya kita sambung. Kita sambung. Ampun ngantos justru kita pelakunya memutus silaturahim. Sesekali dikunjungi. Napa disrawungi, dikunjungi, disambung, tanyakan kabarnya. Yo akhir-akhir ini kata ingkang napa? Gini sedereke niku. Mboten ngunjungi, tetapi munjung. Nek ana perlu tok ning munjung. Ya, munjung. Wal bagi, dan berbuat zalim lahuma kepada kedua orang tua. Ala anna qati'atar rahimi wal bagi lahuma uqubatun muajjalatun wa muajjalatun. Hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa memutus silaturahim dan zalim kepada kedua orang tua itu akan mendapatkan uqubah, siksa yang diajukan dan disegerakan. Mboten sanuwu dangu akan diajukan. Kathah estu kathah sangat yang ingkang mboten berbakti kepada orang tua, menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Akhirnya hidupnya kacau, semuanya kacau. Keluarga dia juga kacau, rizkinya juga kacau. Niku kathah saestu. Ya, menika. Uqubatun fid dunya, siksa di dunia, wa uqubatun fil akhirah. Jadi dia mendapatkan dua, siksa di dunia diajukan, didahulukan, dan siksa di akhirat. Wa huwa ajdaru dzunubi ta'jilil uqubah. Ini adalah dosa yang paling pantas untuk didahulukan, ya, didahulukan siksanya li sahibihi, untuk pemiliknya, pemilik dosa wau. Fid dunya, di dunia, ma'a ma yu'aqibuhu Allahu bihi yaumal qiyamah, juga dia akan mendapatkan siksanya Allah di hari kiamat. Nah, didhisik ning dunya ning akhirat nggih pikantuk napa? Pikantuk dosa. Wa yudhilu al-abawani, dan masuk ke dalam hadis ini kezaliman tadi kedua orang tua, fidzalika, dalam hal itu. Dukhulan awalian, dan masuk yang pertama kali. Zalim ning wong mawon dosa, napa melih teng orang tua? Zalim kepada orang lain itu dosa, apalagi kepada orang tua. Orang tua itu lebih berhak digauli, dirawat, dimuamalai dengan baik daripada orang tua, daripada orang lain. Orang tua lebih berhak daripada orang lain. Kalau berbuat zalim kepada orang lain dosa, apalagi kepada orang tua, dosa besar. Dosa besar. Hadis lajengipun, wa an Toisalah, saking Toisalah, annahu, sesungguhnya Toisalah, sami'a, mendengar siapa? Toisalah ibnu Umar, mendengar ibnu Umar, yaqulu, mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Nangisipun tiang sepah kalih iku minal uquqi, setengah sangka durhaka, wal kabairi, dan dosa besar. Nangis tiang sepah. Mila aja sok gawe nangis tiang sepah. Jangan sampai menjadikan kedua orang tua kita itu menangis. Karena itu adalah bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Hadis menika dipun riwayataken Bukhari wonten ing kitab Adabul Mufrad, fil Adabil Mufrad. Baik. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah. Masih ada sedikit atau beberapa hadis, salah 2 atau 3 lagi. Kemudian materinya baru ganti silatul arham, nyambung silaturahim. Jadi Masya Allah, pertemuan sebelumnya sudah banyak sekali pertemuannya. Masih belum selesai materinya, ya, kajiannya tentang birrul walidain
dan durhaka kepada kedua orang tua. Mengingat pentingnya hal itu ayolah ikhwah, sekali lagi sebelum kita menginjak bab selanjutnya, bagi yang punya kedua orang tua, sambut, berikan, ambil kesempatan itu, berbuat baik kepada orang tua. Jangan nunggu kebutuhan dia, tapi tanyakan kebutuhan dia, segera bantu ringankan bebannya. Dia sudah capek ya merawat kita ketika masih kecil. Kan saya juga menjelaskan di awal kitab, supaya kita itu ringan berbakti kepada orang tua, ingat-ingatan jasa mereka di masa lalu yang begitu besar merawat kita semua. Amin ya ikhwah. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tua. Alasan apapun, sing gak adil lah, sing gak gelem nyekolah nih lah, sing gak ada, pokoknya ndak. Yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.